Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Serambi Melati yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, yaitu kesempatan berupa kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan kajian rutin pada hari Jumat ini. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Jamaah Serambi Melati yang senantiasa dirahmati Allah, pada hari ini akan kita sampaikan keutamaan mencari ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya adalah Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan dengan beberapa lipat derajat. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang beriman saja itu sudah bagus, sudah luar biasa. Tetapi ketika kita ingin derajat kita diangkat oleh Allah dengan beberapa kali lipat derajat, maka hendaklah kita memiliki ilmu. Inilah pentingnya ilmu di dalam Islam, ya. Maka Allah dalam memotivasi hambanya saja, Allah itu akan meninggikan atau mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman dan berilmu. Beriman saja tanpa ilmu, maka nanti dalam aplikasi keimanannya itu kurang baik. Bisa jadi ketika ia ingin beribadah, karena tidak punya ilmunya, maka dia ibadahnya tidak benar. Ketika kita akan sholat, kita tidak punya ilmu tentang sholat, maka sholat kita akan rusak. Kita ingin berpuasa, tapi kita tidak punya ilmu berpuasa, maka bisa jadi puasa kita rusak. Kita beriman saja, tapi kita tidak tahu mana yang perintah, mana yang larangan, itu juga berbahaya. Maka dalam Islam penting sekali sebuah ilmu itu, terutama ilmu agama. Kemudian Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka ia seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Orang yang berjihad di jalan Allah matinya syahid. Maka orang yang sedang mencari ilmu kemudian ia sampai meninggal, maka tingkatannya ini sama dengan orang yang gugur di medan perang. Ini Nabi Muhammad memotivasi seperti itu. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah."
Barang siapa yang meniti jalan, menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Bapak Ibu jamaah Serambi Melati yang berbahagia, tidak ada tempat yang seindah surga. Meskipun kita semua belum pernah ada yang sampai sana, tapi surga digambarkan dalam Al-Quran itu adalah tempat yang penuh keridhaan Allah. Di sana penuh dengan kenikmatan, tidak ada rasa sakit, tidak ada kesengsaraan di dalam surga. Karena di sana tempatnya ridho Allah. Maka tidak ada seorang pun yang ditanya, maukah kamu ke surga? Kemudian dia menjawab tidak ada. Maka semuanya akan mengatakan saya ingin ke surga. Karena di dalam Al-Quran digambarkan bahwa surga itu banyak gambaran surga. Mulai dari luasnya seperti dalam Al-Quran surah Ali Imran, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Ya. Dan segeralah kamu kepada ampunan Allah, dan segeralah kamu ke surga yang dimana luasnya adalah seluas langit dan bumi. Jadi langit ada 7 ditambah dengan 1 luas bumi. Itu luar biasa. Itu luasnya surga. Di sana itu luar biasa, tempat yang sangat indah. Maka orang yang berjalan, meniti jalan, menempuh jalan untuk mencari ilmu, ya, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Dan terusan dari hadis tersebut adalah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Artinya tidaklah berkumpul sekelompok orang di rumah Allah sambil membaca Al-Quran dan mengkajinya, ya, berkumpul di rumah Allah sambil membaca Al-Quran dan mengkajinya di antara mereka, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan, ya. Akan diturun kepada mereka ketenangan, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah juga akan turun. Setelah rahmat Allah turun pada mereka, kemudian wa haffathumul malaika, dan malaikat akan menaungi mereka, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan membanggakan mereka di hadapan para penghuni-penghuni langit. Nah, ini keistimewaan orang yang mencari ilmu, ya. Ketika ada orang yang berkumpul di masjid, kemudian mereka membaca Al-Quran, bertadarus di antara mereka, maka ada beberapa hal yang diberikan kepada kita. Yang pertama adalah ketenangan, kemudian rahmah dari Allah, kemudian naungan para malaikat, dan yang keempat adalah Allah akan membanggakan kita semua di hadapan para penghuni-penghuni langit. Nah, inilah beberapa keistimewaan bagi orang-orang yang mencari ilmu, ya. Orang-orang yang mencari ilmu, yang pertama tadi dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah dengan beberapa derajat. Yang kedua adalah kita akan disamakan dengan orang-orang yang berjihad fisabilillah. Yang ketiga, kita akan dimudahkan jalannya ketika menuju ke surga. Mudah-mudahan para jamaah Serambi Melati ini bisa mengambil hikmah dari apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.